Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salam beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, yakni tentang ketentuan waris dalam Islam. Bagaimana pengertian mawaris atau warisan? Secara bahasa, kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata al-irsu, yang artinya harta yang ditinggalkan orang yang telah meninggal atau yang telah mati. Sedangkan menurut istilah, mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Nah, ilmu mawaris biasa disebut juga dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Kemudian tujuan ilmu mawaris diantaranya yang pertama, untuk menyelamatkan harta benda peninggalan mayit agar tidak termakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melindungi harta benda anak yatim agar tidak dizolimi. Tujuan yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Dan tujuan yang keempat adalah untuk menghindari terjadinya keributan dan pertengkaran dalam keluarga akibat harta warisan. Adapun sumber hukum ilmu mawaris, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijma dan ijtihad. Untuk sumber hukum dari Al-Quran, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, di dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan atau mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, kemudian juga di Quran surat An-Nahl ayat 75 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Semuanya adalah membahas terkait dengan warisan. Kemudian sumber hukum yang kedua dari Al-Hadis. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud yang artinya dari Ibnu Mas'ud
katanya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sumber yang ketiga dari ijma' dan ijtihad. Ijma' dan ijtihad para sahabat yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris, terutama dalam hal teknis. Ijma' dan ijtihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas yang sharih. Misalnya, status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Quran, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Yang dimaksud kalalah di sini adalah orang yang tidak mempunyai anak dan ayah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara muqasamah atau berbagi bersama dengan kakek. Nah, bagaimana pembagian warisan sebelum adanya Islam atau ketika masa jahiliyah? Di mana pada zaman jahiliyah pembagian warisan itu dilihat dari keturunan. Kepada keturunan yang ditentukan, yaitu laki-laki yang kuat berperang saja. Sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapatkan pusaka. Yang kedua adalah dilihat dari anak angkat laki-laki. Dan yang ketiga, perjanjian sumpah. Umpamanya dua orang berjanji dengan sumpah bahwa antara keduanya akan waris mewarisi. Nah, kemudian ketentuan ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia adalah 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris asobah, atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Kemudian syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, syaratnya ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah nasab atau keturunan, yaitu kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua adalah pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga adalah wala,
yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah sebab hubungan agama, yaitu orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya tersebut diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Kalau tadi sebab-sebab mendapatkan warisan, selanjutnya adalah sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama karena kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua sebabnya adalah karena pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Kemudian sebab yang ketiga karena perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi baik budak secara utuh ataupun sebagainya. Sebab selanjutnya karena perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi oleh ibunya. Yang kelima, sebabnya karena li'an, yaitu anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perzinahan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud, yaitu pembagiannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ahli waris asobah, yaitu yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Yang pertama adalah ahli waris zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama adalah yang mendapatkan 1/2. Nah, siapa saja yang mendapatkan 1/2? Yang pertama adalah suami. Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan bagian 1/2 adalah anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang ketiga, yang mendapatkan bagian 1/2 adalah cucu perempuan, jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keempat, yang mendapatkan bagian 1/2 adalah saudara perempuan sekandung jika sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang kelima adalah saudara perempuan sebapak sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itulah yang mendapatkan bagian 1/2. Kemudian yang kedua mendapatkan bagian 1/4. Siapa saja yang mendapatkan 1/4 itu? Pertama adalah suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki,
atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan 1/4 adalah istri. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya mendapat bagian 1/8. Yang berhak mendapatkan bagian 1/8 ini adalah istri. Jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Selanjutnya, yang mendapatkan bagian 2/3. Yang mendapatkan bagian 2/3 yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua adalah 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Kemudian, yang mendapatkan 2/3 adalah 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Dan yang keempat, yang mendapatkan bagian 2/3 adalah 2 saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian yang kelima, yang mendapatkan bagian 1/3. Siapa saja? Yang pertama adalah ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Dan yang ketiga adalah kakek. Jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki, atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Dan yang keenam, yang mendapatkan bagian 1/6. Pertama, yang mendapatkan bagian 1/6 adalah ibu. Jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Yang kedua adalah nenek. Jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya, jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. Yang ketiga adalah bapak. Secara mutlak mendapatkan 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak ataupun tidak. Yang keempat adalah kakek, jika tidak ada bapak. Selanjutnya adalah saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Selanjutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. Dan yang terakhir, yaitu saudara perempuan sebapak. Jika ada 1 saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Selanjutnya adalah ahli waris asobah. Apa yang dimaksud dengan asobah atau ahli waris asobah? Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam Dawil Furud yang 6. Yang tadi disebutkan ada 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8.
Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Sebagaimana contoh kasus berikut ini. Kasus yang pertama, ahli waris asobah mengambil seluruh harta warisan jika ia sendiri atau tidak ada ahli waris lainnya. Misalnya seseorang wafat, meninggalkan seorang anak laki-laki, berarti anak laki-laki tunggal. Maka, seorang anak laki-laki itu memperoleh seluruh harta asobah. Kemudian contoh yang kedua. Ahli waris asobah mengambil sisa warisan setelah ahli waris furud. Misalnya seseorang wafat. Kemudian ahli warisnya adalah meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Maka istri memperoleh 1/8 berdasarkan ketentuan furud. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2 berdasarkan ketentuan furud. Sedangkan ibu memperoleh 1/6 berdasarkan ketentuan furud. Dan paman memperoleh sisanya secara asobah. Kemudian contoh yang ketiga. Jika harta warisan tidak tersisa, ahli waris asobah tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya seorang wafat, meninggalkan 2 saudara kandung perempuan, 2 saudara perempuan seibu, dan anak saudara atau keponakan. Jadi, 2 saudara kandung perempuan memperoleh 2/3 berdasarkan ketentuan furud. Sedangkan 2 saudara perempuan seibu memperoleh 2/3 berdasarkan ketentuan furud. Dan anak saudara atau keponakan maka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian pembagian ahli waris asobah. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, apa itu ahli waris asobah? Maka asobah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah asobah bin nasab, yang kedua adalah asobah bis sabab. Nah, apa yang dimaksud dengan asobah bin nasab? Yaitu karena hubungan nasab. Nah, untuk asobah bin nasab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah asobah bin an-nafsi, yang kedua adalah asobah bil ghair, dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Yang dimaksud dengan asobah bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tid yang memerdekakan budak. Sedangkan asobah bil ghair dinamakan asobah bil ghair adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain atau asobah an-nafsi. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Orang yang termasuk asobah ma'al ghair ada 2, yaitu pertama, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya.
Yang kedua, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Adapun landasan hukum adanya asobah ma'al ghair adalah hadis Rasulullah SAW bahwa Abu Musa al-Ash'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Abu Musa menjawab, bagian anak perempuan separuh dari saudara perempuan separuh. Kemudian asobah bis sabab, yaitu karena sebab. Yang termasuk asobah bis sabab atau karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau budak perempuan. Selanjutnya, manfaat hukum waris Islam. Manfaat yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang menentang hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Manfaat yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam kekeluargaan yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akal pikiran. Sekian pembahasan terkait dengan ketentuan waris dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan dapat dipahami dengan baik, dan jika terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam pembahasan ini, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.